Kim tengah duduk mengabadikan pemandangan di depannya, yaitu Yan dan Taeyong sedang tidur bersama di sofa, sedang dengan saling memeluk. Kim dan Najwa sama-sama tersenyum. Bagaimana mereka bisa tidur di sana? Saya juga tidak tahu, Nyonya. Sepertinya mereka di sini sejak semalam. Bagaimana bisa mereka tidur di sini? Oma juga tidak tahu. Sudahlah, jangan diganggu. Oma sudah membawa fotonya. Nyonya Kim terkekeh. Kemudian Nyonya Kim juga menuju dapur untuk masak sarapan, sedangkan Tuan Kim dia menuju halaman rumah untuk duduk santai sambil membaca koran. Yan baru sadar jika dirinya semalam tidur di sofa ruang TV. Dia merasa sempit dan juga merasa ada tangan kekar yang melingkari pinggangnya. Lukas dia menolehkan kepalanya ke belakang dan mendapati Taeyong tidur. Ia terkejut mengapa dirinya dan Taeyong dapat tidur bersama di sofa, bahkan dalam keadaan saling memeluk. Sejenak dia menyadarkan diri dari rasa kantuknya. Ia memandang wajah Taeyong yang masih tidur pulas. Ia melihat wajah Taeyong tidur dengan teduh. Tiba-tiba dia mengingat semalam Taeyong mengatakan padanya jika dirinya ingin menikah ulang dengannya. Sontak membuat Yan merasa terharu dan tersipu malu menjadi satu karena ucapan pria itu semalam yang terdengar sangat tulus. Tanpa disadari jika Yan kini tengah mengukir senyuman di bibirnya saat mengingat semalam Nyonya Kim tengah membawa piring berisi makanan di meja makan yang letaknya bersebelahan dengan ruangan di mana Yan berada. Yan masih belum sadar akan keberadaan Nyonya Kim. Dia telah mengetahui jika Yan sudah bangun. Yan hanya tersenyum malu sambil menggaruk tengkuk kepalanya tidak gatal. Taeyong mulai memperlihatkan tubuhnya saat mengetahui tubuh Yan hilang dari pelukannya. Dia juga siap-siap mendengar suara ibunya. Taeyong membuka matanya perlahan dan bangun dari tidurnya, lalu melihat Yan tengah berdiri di samping ibunya di dekat meja makan. Taeyong pun yang kesadarannya belum sempurna itu hanya terlihat bingung saat mengetahui dirinya tidur di sofa. Taeyong dan Yan datang bersama menuju meja makan untuk melakukan sarapan bersama. Selama dilakukan sarapan, sedikitnya mereka melakukan percakapan. Taeyong mengatakan pada orang tuanya jika hari ini dirinya dengan Yan akan pergi ke pengadilan untuk mengurus dokumen proses rujuk. Setelah itu Taeyong juga mengatakan jika dirinya ingin melakukan pernikahan ulang dengan Yan. Awalnya kedua orang tuanya terkejut dengan permintaan Taeyong, namun setelah mendengar alasannya mereka akhirnya sangat setuju.
Ia memainkan acara pernikahan dirinya dengan Taeyong hanya dihadiri oleh orang terdekatnya dan Taeyong saja. Setiap keluarganya yang mencakup Ajeng, manajer rumahnya, dan supir pribadinya, kedua sahabatnya, teman Taeyong dan Sophie. Mengapa Ian dan Taeyong tidak mengundang kerabat dekat mereka seperti saudara-saudara mereka? Karena saudara mereka tak mengetahui jika mereka sempat berkelahi dan berpisah. Mereka hanya tahu jika hubungan keduanya baik-baik saja. Setelah acara salapan selesai, Ian dan Taeyong bersiap untuk pergi ke pengadilan. Mereka berdua telah berada di dalam mobil mewah Taeyong pulang dulu ke rumahku, aku ingin berganti pakaian. Itu saja sudah cantik, puji Taeyong. Ian berusaha menahan malu dan gugupnya saat Taeyong memujinya. Dia hanya mengalihkan pandangannya ke seberang arah. Ayo jalan, ditanya. Taeyong tahu jika Ian sedang gugup. Taeyong tergigit pelan. Kini mereka telah berada di perjalanan untuk menuju pengadilan. Setelah tadi Taeyong mengantar Ian pulang ke rumahnya untuk berganti pakaian dan sedikit kini Taeyong dibuat takjub karena penampilan Ian saat ini sangat cantik. Taeyong terus bergumam di dalam hatinya, mengapa dirinya selama itu tidak sadar jika istrinya ini adalah wanita yang sangat cantik. Mungkin waktu itu hati dan matinya sedang tertutup. Mereka telah kembali ke dalam mobil. Mereka terdiam sesaat. Kau ingin kemana lagi? Tanya Taeyong pada Ian. Ian sempat berpikir sejenak. Udah selesai kan? Ian pulang, balasnya ragu. Kita mencari gaun pengantin untukmu, yuk. Untuk apa? Ian heran. Ya untuk pernikahan kita, balas Taeyong lembut. Apa yang barusan Taeyong bilang? Astaga, Ian baru pertama kali mendengar kata itu keluar dari mulut Taeyong. Ian merasa malu dan gugup, namun senang. Tidak terbuka. Ian tengah mencoba gaun pertama. Aku kurang suka, coba yang selanjutnya ya, kata Taeyong pada Ian. Ian mengangguk. Ian mencoba gaun kedua. Itu terlalu berlebihan, coba yang lebih sederhana. Kini gaun kelima telah dicoba oleh Ian. Senyuman Ian mengapa gaun berwarna putih tulang yang dia kenakan saat ini sangat sederhana namun sangat memperlihatkan tubuh rampingnya. Saya ambil ini, kata Taeyong pada pelayan toko. Kini giliran Taeyong dengan mencoba
shadow-nya. Yan kini sedang menilai duo shadow mana yang cocok untuk Taeyong. Taeyong telah mencoba beberapa duo shadow, namun Yan terlihat bingung karena menurutnya Taeyong cocok dengan duo shadow manapun tetap terlihat tampil. Pilih saja yang menurutmu paling bagus, kata Taeyong lagi. Mungkin yang kedua. Baiklah, saya ambil duo shadow yang kedua, kata Taeyong pada pelayan toko. Taeyong dan Yan telah keluar dari toko gaun pengantin. Taeyong lekas menggenggam tangan wanita itu marah. Ingin kemana lagi? Tanya Yan saat mengatakan mereka bukan pergi menuju mobil. Lekas Taeyong kembali menarik tangan Yan untuk kembali berjalan. Aku lapar, tinta Yan. Dia merasa lapar karena sudah waktunya makan siang. Astaga, bayi kita sudah lapar ternyata. Ayo kita makan dulu. Aku yang lapar, tegas Yan. Sebenarnya wanita itu sangat malu jika Taeyong bersikap seperti itu. Aku lelah, langsung pulang saja ya, pinta Yan. Baiklah, menetap di rumahku. Baiklah, jawab yang gugup. Entahlah, dia selalu merasa gugup saat Taeyong mengatakan menginap. Akhirnya mereka telah sampai di rumah Taeyong. Lekas keduanya menuju kamar masing-masing. Karena lelah, Yan telah selesai mandi. Dia sedang mengeringkan rambutnya. Di meja dia setelah kering, dia lekas menyisir rambutnya yang panjang dan lembut. Aku ingin tidur sambil membelai anakku, tanya. Boleh ya, tanyanya lagi. Yan mau perlahan. Taeyong terlihat senang sekali. Baru saja Taeyong ingin tidur di kasur, Yan lebih dulu memanggilnya. Taeyong, Taeyong menoleh. Ya, rambut masih basah. Mereka telah berbaring di kasur. Pandangan mereka mengarah yang sama, yaitu langit-langit atap kamar. Boleh aku membelai perutmu, Yan? Aku ingin membelai anakku. Yan bingung, dia akan malu sekali. Aku malu, tak perlu dibuka. Aku hanya ingin membelainya saja. Yan mau pelan. Lekas Taeyong kembalikan tubuhnya di samping untuk menghadap Yan. Posisi Yan masih terlentang. Taeyong tanpa ragu meletakkan tangannya di atas perut istrinya yang masih terbalut baju. Yan merasa senang dengan perilaku Taeyong saat ini. Setelah Taeyong mengatakan itu dan selesai membelai lembut perutnya, pria itu lekas meraih tangan kirinya. Dia menyentuh cincin pemberian Sobin yang masih tersemat manis di sana. Taeyong telah mengetahui jika cincin itu pemberian Sobin. Walaupun Taeyong cemburu dan merasa tak suka jika Yan masih memakai cincin itu, namun dirinya tak bisa memaksanya untuk melepas.
Benarkah? Tidak apa? Tentu tidak apa.